Kanokari Surusuru Jikanda. Enggak, di sini aku nggak akan melakukan penghujatan pada Kanokari, tapi di sini aku lebih mau berdiskusi mungkin. Kenapa manga Kanokari masih ada yang suka sampai sekarang? Padahal ceritanya terasa diulur-ulur dan hampir nggak kerasa perkembangannya. Halo semuanya, bersama Aruru Onigiri di seputar otaku, mari kita bahas. Sebelumnya aku sendiri itu nggak baca manga Kanoujo Okarimas. Animenya pun cuma nonton beberapa episode. Jadi apa yang aku sampaikan di sini adalah yang aku temukan di review My Anime List dan aku coba simpulkan aja. Rating di My Anime List sendiri untuk mangganya ada di 6,9, gak sampai 7. Animenya pun ratingnya mirip-mirip. Season 1 sampai season 2 ada di sekitaran 6 juga. Season 3 ada di 7,01. Season 4-nya malah turun lagi ke 6,21. Walaupun ada kemungkinan naik untuk season 4 karena animenya masih belum selesai. Yang aku baca di review My Anime List yang merekomendasikan Kanokari, ada yang bilang kalau art dan desain karakternya bagus. Untuk desain karakter aku setuju banget, terutama untuk karakter-karakter perempuannya. Jujur secara penampilan aku suka banget sama Chizuru. Awal aku nonton animenya pun karena tertarik dengan Chizuru, apalagi yang mengisi suaranya salah satu seiyu favoritku, Sora Amamiya. Chizuru itu benar-benar dibuat sebagus mungkin dan sewaifuable dalam hal penampilan. Kalau aku goyah sedikit aja, Rin mungkin saja turun dari tahta karakter perempuan terbaikku. Ada juga yang bilang mereka suka dengan cerita yang diulur-ulur, memperpanjang urusan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Ini pandangan baru sih bagiku. Ternyata ada orang yang menyukai sesuatu yang dipanjang-panjangin. Kita tahu sendirilah Kanokari itu terkenal dengan pacingnya yang lambat banget. Bahkan perkembangannya hampir nggak kelihatan. Itulah kenapa setiap ada judul manga lain yang tamat ataupun pasangan dari judul tersebut jadian, pasti akan muncul goyonan Surusuru Jikanda. Waktunya menghina Kanokari. Ada juga review yang sangat menarik bagiku, yang dimana dia bilang baca Kanokari itu seperti diikat oleh penjahat dan dipaksa menonton video penyiksaan. Bukannya mencoba memalingkan pandangan atau menutup mata agar bisa tidak menontonnya, ini malah sebaliknya, merasa senang dengan video penyiksaan yang diperlihatkan. Manga Kanokari itu bagaikan video penyiksaan. Kelihatan tidak enak untuk dibaca, tapi ada rasa kesenangan tersendiri di balik ketidakenakan itu, walaupun tetap tersiksa. Kayaknya orang-orang yang merasa seperti ini ada gejala masokis mungkin ya. Dari beberapa review yang aku sebutkan di atas, aku bisa menarik kesimpulan kenapa orang masih pada baca Kanokari, karena mereka suka aja gitu, walaupun mereka tahu ceritanya diulur-ulur. Jujur aku nggak bisa memahaminya, karena aku sendiri bukan orang yang suka dengan cerita yang diulur. Kalau cerita sudah berjalan panjang dan ceritanya juga nggak terlalu berkembang, menurutku udah cukup untuk stop baca manga dengan cerita seperti itu. Kalau aku teruskan cuma buang-buang waktu dan aku juga nggak akan bisa merasakan kesenangan lagi dengan membacanya. Lalu untuk mereka yang memberikan review negatif, kata mereka mengikuti Kanokari itu cuma buang-buang waktu dan tidak ada perkembangan cerita yang berarti. Romcom yang disajikan juga nggak bagus-bagus amat, sehingga nggak ada alasan yang bagus atau layak untuk mempertahankan membaca manga Kanokari. Kecuali kalian suka dengan alur yang diulur-ulur seperti yang memberi review rekomendasi. Aku lihat dari penjualan manga yang aku kutip dari akun xjoso_k, jumlah penjualan mangganya mencapai 11 juta kopi. Dari grafiknya, kenaikan penjualan manga Kanokari terjadi ketika anime season pertama rilis. Tapi setelahnya, walaupun ada season 2 animenya, gak bisa mengulang kenaikan penjualan seperti season pertamanya. Penjualan terus menurun sampai volume terbaru. Pada awalnya mungkin orang tertarik dengan premis ceritanya tentang pacar sewaan dan mau lihat bagaimana perkembangan MC yang awal-awalnya agak gimana gitu. Namun ternyata setelah rilis berchapter-chapter, orang mulai menyadari ini MC lambat banget perkembangannya. Bukan cuma itu, ceritanya juga seperti diulur cuma untuk memperpanjang eksistensi mangganya. Itulah kenapa orang-orang mulai meninggalkan Kanokari. Grafik penjualannya semakin kesini semakin
semakin menurun. Mereka udah mulai capek dengan tidak adanya perkembangan cerita yang signifikan, entah itu dari MC atau hubungan MC dengan heroinnya. Bisa dibilang mereka sudah berada di titik jenuh. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Kalian yang pernah baca manga Kanokari lalu berhenti, apa yang membuat kalian berhenti mengikuti manga Kanokari? Dan kalian yang masih mengikuti manga Kanokari, apa alasan yang membuat kalian masih bertahan sampai sekarang? Mari diskusikan di kolom komentar. Oke, itu aja Yepingnya. Kalau ada tambahan atau kesalahan bisa koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel seputar otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial seputar otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.